Teman-teman saya mau surprisein saya cewek open BO, tapi saya heran kok yang datang malah calon istri saya itu mas. Ternyata calon istri saya ini pelacur mas. Dia nari-nari striptease gitu mas di klub itu mas. Beberapa minggu lagi mau nikah, akhirnya kita batal nikah mas gara-gara masalah ini mas. Sebenarnya saya cinta banget mas sama dia. Kalaupun emang bener saya cuma pengen bantu dia keluar dari masa lalunya. Yang dibilangin sama calon suami saya itu benar. Aku kerja ngelayanin laki-laki hidung belang. Saya memang wanita kotor dari cewek-cewek yang lain. Akulah yang paling terdosa. Tapi aku melakukan itu semua karena ibu saya sakit-sakitan, adik-adik saya yang harus saya tanggung di pundak saya. Awalnya saya dijebak sama pacar saya, Mas Uya. Lo ngapain sih di sini? Ya makanya kamu jujur. Kalau dari awal kamu jujur, kita nggak bakal kesini. Ya aku pengen. Ya kamu ngapain juga sih di sini? Ya, pulang, ayo pulang. Enggak. Karena cuma di sini doang supaya bisa kamu jujur. Kurang jujur apa? Karena aku udah cerita semuanya ke kamu. Kamu nggak pernah jujur soal malam itu. Kalau malam pas di hotel itu kamu nggak ngaku, ini apa? Mana? Coba. Nih, ini apa? Ini foto kamu sama om siapa ini? Ini bukan aku, ini cuma mirip doang kayak kamu. Coba lihat. Nih, ini mas. Ini dia mas. Ini kan gue tahu ini baju lu. Kan ini gue yang beliin. Itu cuma mirip doang. Kamu nggak usah nuduh-nuduh deh. Nggak mungkin mas. Ini teman saya itu tahu juga mas. Oke. Kalau itu baju dia. Jadi foto ini Saya dapat dari yang mana? beliin. Teman saya mas yang ngirimin. Jadi ini kamu di hotel ini sama om siapa? Kurang ajar kamu kalau ngomong. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Tenang. Tuh mas, udah kelihatan mas bohongnya mas. Kamu memperbalikan fakta. Kamu nuduh aku sama cowok lain, sama om-om lain. Sedangkan kamu booking cewek di situ. Nggak mas, bohong mas. Oke, ini saya bingung nih. Sekarang gini aja. Ngaku aja deh. Lu nggak, gue belum tahu nih masalahnya apa nih. Coba, tadi fotonya boleh saya tayangkan? Iya jangan dong, kamu apa-apaan sih? Kita blur ya. Boleh kalau di blur? Iya, boleh deh. Tayangin aja mas. Oke, sekarang gini. Gini. Sekarang kamu nggak merasa bersalah? Ya enggak lah, itu bukan foto aku, Mas Uya. Kamu nggak merasa bersalah? Jelas-jelas dia sama cewek lain. Kita hipnotis boleh nggak? Ya Tuh, biar boleh sih, jujur. dia lo aja hipnotis gua Ya lu juga biar jujur. Ya nggak mau lah gua. Lu aja lu yang salah, jelas-jelas lu sama cewek lain kok. Lu juga. booking cewek lain. Lu Oke, sama udah. om-om. Udah. Oke, ini ya. Ini mic-nya udah semua dipasang ya? Ya, udah. Oke. Lo mau dihipnotis? Mau mas. Oke, nih handphone lo. Dah, tisu nih ya. Oke, mana ininya? Bener ya, kalau abis gua dihipnotis lu juga ya, biar lu jujur. Gua kurang jujur apa? Gua selama ini udah jujur kok. Lu aja yang pembohong. Enggak. Ntar Booking kita- cewek di tempat lain. Lu juga sama om-om. Ini kan kita udah mau nikah lagi. Jadi kita harus saling jujur. Mau nikah lagi? Ya kemarin kan batal karena booking cewek lain, Mas. Enggak mas, bohong gara-gara dia mas. Gak pernah jujur mas. Oke. Udah sekarang gini aja nih ya. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut, dan kalau lihat api lo harus tidur. Oke, dia udah tidur. Gue dari tadi belum opening. Ketemu lagi bersama saya, Uya Kuya, atau Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Sekaligus juga saya minta doa restu, karena saya mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Partai PAN untuk Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Sekaligus istri saya juga mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD untuk Dapil DKI, Dapil 7 ya, Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Cilandak, dan Pesanggerahan. Mohon restunya aja, ya, minta doa restu. Oke. Untuk organisasi itu dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Masalah apa sih yang pengen lo ungkap di sini sampai lo berantem tadi? Iya mas. Jadi saya sama calon istri saya ini kita udah pacaran 2 tahun mas. Terus kita udah ada rencana mau nikah. Terus? Terus sebelum acara nikah itu saya sama teman-teman saya ngadain acara pesta bujang mas. Oke, pesta bujang. Iya. Terus teman-teman saya bilang mereka mau ngasih surprise buat saya mas. Akhirnya saya nunggu di dalam kamar mas, nunggu surprise-nya datang kata teman saya. Akhirnya saya nunggu, terus selang beberapa menit ada yang ngetok-tok pintu mas. Itu di mana tuh? Itu di hotel mas, di apartemen. Oke, terus?
Terus pas ada yang ngetok-ngetok, saya langsung buka mas. Pas saya buka, ternyata itu calon istri saya mas. Dia nih, sebelah kamu? Iya mas. Oke, terus? Akhirnya kita saling kaget. Terus pas saya buka ternyata itu dia, kita saling bengong mas. Mungkin sekitar 10 detik mas, kita saling bengong. Diem aja tuh? Iya, kita diem aja karena kita mungkin sama-sama shock mas. Terus setelah 10 detik itu, dia marah-marah mas. Dia malah nuduh saya selingkuh, open BO dia bilang. Saya bilang dia bilang saya nyewa cewek open BO. Terus dia datang mau ngelabrak saya mas. Si calon istri kamu ini? Iya, padahal saya juga nggak tahu mas. Teman-teman saya itu mau surprisein saya apa. Terus calon istri kamu tiba-tiba marah, kamu nuduh kamu open BO? Iya mas, dia malah nuduh saya open BO. Oke, terus? Terus setelah kita berantem hebat di situ, dia langsung cabut mas. Akhirnya saya nelfon teman saya mas. Saya nanya teman saya mau konfirmasi ke teman saya mereka itu surprisein saya apa. Terus teman saya dari awal saya telepon responnya langsung nanya gitu mas, gimana ceweknya, servisnya mantep gak, lu gak, mantep gak goyangannya gitu mas. Terus saya makin kaget mas. Iya. Terus ternyata mereka itu sewa cewek open BO mas buat saya. Oh, dia mau surprisein kamu itu? Iya mas, dia mau surprisein saya cewek open BO. Tapi saya heran kok yang datang malah calon istri saya itu mas. Apa jangan-jangan dia pelacurnya mas? Bukan mas, justru saya dapat informasi kalau dia open BO sama cewek lain dan aku mau labrak dia. Informasi dari mana? Dari temen-temennya dia, bilang ke aku suruh datang ke hotel. Ya udah akhirnya aku datang, dia ternyata udah di dalam kamar. Tapi ada ceweknya? Iya belum tahu. Terus lu kenapa pergi? Kenapa lu nggak ngelabrak ke dalam? Oh, dihalangin sama dia mas. Nggak tahu mungkin ceweknya dia ini yang dia suruh masuk ke toilet mas. Oke, lu emang ngalangin dia masuk ke dalam kamar? Enggak mas, saya nggak pernah ngalangin dia. Orang saya nggak ngalangin dia. Dia berusaha masuk juga enggak mas. Saya juga heran kok dia mau ngelabrak malah pakai celana pendek, pakai rok pendek mas. Oke. Biasanya dia nggak pernah gitu? Biasanya enggak mas, apalagi mau ngelabrak masa pakai celana pendek, pakai rok pendek gitu mas. Celana pendek apa rok pendek? Itu mas, rok yang ada celananya tapi pendek banget mas. Terus saya bingung mas, apa teman-teman saya ngeprank saya atau ternyata emang calon istri saya ini pelacur mas. Atau bisa jadi juga saya sama calon istri saya di-prank mas sama teman-teman saya. Terus lo bilang kalau ke teman lo kalau calon istri lo datang? Enggak mas, saya nggak bilang ke teman saya mas, saya malu. Akhirnya saya bilang aja mas, saya udah pakai ceweknya, goyangannya mantep gitu-gitu mas. Terus teman-teman saya nanya mas, ceweknya gimana, orang mana? Ya udah mas, saya jawab ngasal aja mas, ngarang-ngarang. Yang penting kejawab mas pertanyaannya. Tapi teman kamu sampai sekarang nggak tahu kalau yang datang tuh istri kamu, atau calon istri kamu? Nggak tahu mas. Makanya itu mas, karena kita ribut besar, terus dia cabut. Padahal kita beberapa minggu lagi mau nikah, akhirnya kita batal nikah mas, gara-gara masalah ini mas. Dan lo sekarang mau nikah lagi nih? Iya mas, mau nikah lagi, tapi saya mau dia jujur dulu mas, gimana keadaan sebenarnya pada malam itu mas. Oke, sekarang gue tanya, keyakinan lo deh. Malam itu calon istri lo tuh bener-bener datang mau ngegerebek sebagai orang yang dapat informasi lo mau booking cewek, walaupun itu bukan lo ya, teman-teman yang ngerjain, atau memang lo yakin kalau cewek bookingan teman-teman lo itu adalah calon istri lo? Maksudnya apa sih kok ngomong kayak gitu? Lo nggak, saya nanya keyakinan dia. Itu bukan saya mas. Ya udah, nanti kamu berani dihipnotis nggak? Iya enggak lah, masa aku kan harusnya dia dong, kan dia yang salah. Oke, tenang, mas jangan Surya. jangan emosi, tenang. Oke, keyakinan kamu gimana? Sebenarnya sih 70% saya percaya mas kalau dia pelacur. Tapi itu dia mencoba membujuk saya, akhirnya saya juga terbujuk dan saya juga akhirnya positive thinking mas kalau dia itu bukan cewek-cewek yang kayak gitu mas. Akhirnya makanya saya mau nikah lagi mas sama dia. Untuk mau nikah lagi yang kedua kali walaupun dulu belum sempat nikah? Iya mas. Oke, dulu keluarga kamu nanya nggak kok nggak jadi nikah gitu? Iya mas, keluarga pada nanyain tapi aku bilangnya aku yang salah mas, soalnya aku nggak mau keluarga aku malah nyalain calon istri aku mas. Oh, berpikir jelek tentang calon istri kamu? Iya. Oke, terus apa yang membuat kamu sekarang
akhirnya mau nikah lagi walaupun belum tahu jawaban pastinya? Nggak tahu mas, saya itu udah beberapa kali pacaran, cuman sama dia tuh saya cinta banget mas. Dia tuh cinta pertama saya yang bikin saya benar-benar jatuh cinta dan yakin buat nikahin dia mas. Pas setelah kejadian itu, saya benar-benar kacau banget mas. Saya benar-benar ngerasa kehilangan dia banget, karena sebulan lebih dia nggak ada kabar sama sekali mas. Dia ngilang gitu aja mas. Pas dia ngilang itu, saya sampai sakit-sakitan mas. Saya 4-5 hari itu nggak makan mas, gara-gara mikirin dia. Terus? Sampai saya sakit, masuk rumah sakit mas. Masuk rumah sakit? Iya mas. Gara-gara nggak jadi kawin itu? Iya mas. Kata dokter sakit apa? Demam berdarah mas. Apa? Demam berdarah. Hah? Loh, kan demam berdarah bukan karena lo patah hati, karena nyamuk Aedes aegypti. Kan antibodi saya lemah juga mas, jadi bisa aja mas kena DBD karena kecapean, karena sakit hati itu mas. Oh iya bisa, imunitas tubuh ya? Iya mas. Oke. Terus lo sakit tuh? Dia bullshit. Iya mas, dirawat di rumah sakit. Oke. Terus saya juga nemuin ini mas, akun Instagram yang bukan akun dia gitu mas, jadi beda akun sama Instagram dia mas. Terus saya nemuin komen-komen yang nggak lazim gitulah mas. Komen-komennya tuh ada yang bilang high class banget, pasti harganya mahal. Terus juga ada yang bilang goyangannya mantep banget. Bahkan sampai ada yang mau repeat order lagi mas. Bilang gitu? Iya mas, di komennya itu. Nah lo nanya nggak ke calon istri lo nih? Enggak mas, saya nggak ngomong ke calon istri saya. Saya nggak enak juga mas soalnya kalau nanyain ke dia. Emang dari awal nggak ada hal-hal yang mencurigakan sama sekali gitu dari calon istri lo? Sebenarnya dari awal udah ada curiga sih mas sama dia mas. Soalnya dia tuh nggak pernah mau mas kalau ditemuin sama orang tua saya. Saya ketemu orang tua dia pun baru sekali mas. Itu pun cuman sama mamahnya. Dan itu juga muka mamahnya tuh nggak mirip mas sama muka dia. Makanya saya curiga mas. Nah waktu lo mau nikah itu? Ya itu mas, waktu mau nikah juga saya cuma baru ketemu sama mamahnya doang. Dia tuh nggak pernah mau mas nemuin saya sama keluarganya yang lain. Bapaknya saya nggak tahu, adik kakaknya juga saya nggak tahu. Pokoknya dia selalu ada alasan mas supaya saya nggak bisa ketemu sama keluarganya yang lain selain mamanya itu mas. Waktu lo ngelamar tunangan, ketemu siapa? Itu mas cuman ketemu mamahnya doang sama omnya gitu. Waktu ngelamar tuh? Iya waktu lamaran. Oke, kecurigaan lo apa lagi? Terus saya juga pernah nemuin barang-barang gak lazim gitu mas di tasnya. Kayak apa? Ada kondom, terus alat strum, terus Alat setrum? iya, terus ada lingerie mas. Lu bongkar-bongkar tas gua? Maksud lu apa coba? Oke, sekarang ada barang-barang yang dia sebut. Itu maksudnya apa? Mas, itu yang dia temukan itu bukan tas saya. Nah, saya tuh waktu itu lagi jalan sama teman saya. Saya sering ganti-ganti tas, tuker-tukeran tas, kayak gitu, Mas. Namanya cewek gimana sih? Kita juga mau terlihat oke gitu. Itu bukan tas punya saya, isinya apalagi kayak gituan. Nggak ada, Mas. Terus aku juga pernah nemuin lipstick mas di tasnya. Terus pas saya buka nggak ada lipstiknya mas. Lipstick Iya. buat bibir gitu? Buat bibir, tapi nggak ada lipstiknya mas. Hah? Dibuka nggak ada lipstiknya? Udah habis bagaimana? Lipstick yang buat bibir gitu? Iya buat bibir, tapi kayak bukan buat bibir gitu mas. Kayak ada plastiknya gitu. Terus ada pencetannya juga mas. Terus pas saya pencet getar gitu mas dia. Oh, iya gue tahu tuh. Bukan mas, itu bukan punya aku mas Uya. Itu alat setrum yang buat orang nyetumin orang kalau jahat sama aku. Jadi ya aku bawa. Jadi buat ngelindungin diri aku sendiri kalau nggak ada dia. Gimana sih? Iya. Oke, nanti dijelasin di sini ya. Tetap aku nggak mau lah, tetap dia yang salah. Masa aku mas Uya? Oh, ya, tenang. Jangan marah-marah. Terus waktu itu saya juga pernah diajak ke klub malam gitu mas sama teman-teman saya. Terus saya ngeliat Shania mas. Sania? Iya mas. Siapa tuh? Shania itu teman baiknya calon istri saya mas. Aha. Tapi saya juga nggak yakin mas, masa Shania kayak gitu mas. Dia Apa? Ngapain di klub itu? Dia nari-nari striptease gitu mas di klub itu mas. Nari-nari di striptease? Iya mas, nari-nari di tiang gitu mas, pole dance gitu mas dia. Oke. Terus kenapa? Emang mungkin kerjaannya pole dance? Enggak mas, dia tuh Shania itu kalem mas orangnya mas. Dia baik-baik mas, dia tuh sahabat baiknya calon istri saya mas. Nggak mungkin mas kalau dia kayak gitu. Terus kamu ngeliat di klub itu? Iya mas, saya ngeliat di klub Nari itu. pole dance? Iya mas. Pole dance itu kan biasa kan ya? Iya mas, tapi
pole dance-nya seksi banget mas, cuman pakai baju kayak baju renang gitu mas. Salah lihat kali lu, itu bukan teman gua. Lu malah buka-buka di sini, maksudnya apa coba? Bukan itu Mas Uya, itu bukan teman saya. Sania mah selalu sama saya. Dia nggak pernah main ke klub-klub kayak gituan. Oke, lo pernah nggak? Ya nggak pernah lah. Jangankan klub, orang tahu dalamnya aja nggak tahu aku Mas Uya. Salah, dia salah lihat. Jangan-jangan dia kali yang main di klub sama temen-temennya, booking cewek di situ. Saya tuh datang dari jauh-jauh ke Jakarta itu bukan kerja untuk yang aneh-aneh. Aku kerja untuk cari yang halal, Mas Uya. Ngapain aku kerja kayak gituan? Aku aja nggak tahu bentukannya. Oke. Tapi lu bener-bener pengen cari tahu tentang sisi ini karena lu bilang lu baru ketemu sama ibunya sama omnya gitu ya? Iya mas. Dan itu pas lamaran? Iya pas lamaran aja mas. Terus makanya dari situ saya curiga banget mas sama dia mas. Dia tuh sebenarnya siapa gitu mas? Terus keluarganya siapa? Akhirnya saya sempet datengin ke rumahnya mas. Pas saya samperin ke rumahnya, ternyata rumahnya kosong mas. Saya tanya lah mas ke tetangganya. Terus kata tetangganya, jadi itu rumahnya tuh kontrakan harian mingguan gitu mas. Ternyata kata tetangganya. Oh yang kayak buat Airbnb gitu ya? Oh gitu, tadi itu adalah rumah waktu lo ketemu ibunya. Iya mas. Saya juga bingung mas, kenapa dia tuh selalu nolak kalau saya mau anterin ke rumahnya mas. Dia selalu lebih milih naik taksi mas. Dia bilangnya sih nggak mau ngerepotin gitu mas. Makanya selama ini kalau dia pulang, dia naik taksi mas, nggak pernah saya antar lagi mas. Apa yang kamu sampaikan sama calon istri kamu di sini? Ngomong. Di balik kecurigaan saya mas, saya tuh sebenarnya sayang banget mas sama dia mas. Saya cinta banget mas sama dia. Saya cuma pengen dia jujur mas. Kalaupun emang bener dia saya cuma pengen tahu alasannya kenapa mas. Biar saya bisa bantu dia keluar dari masa lalunya dan menjalani masa depan bareng-bareng sama saya mas. Saya bakal support dia terus mas supaya jadi pribadi yang lebih baik lagi mas. Saya bakal support dia terus mas supaya jadi pribadi yang lebih baik lagi mas. Tapi saya cuma mau dia jujur itu mas. Kenapa? Apa alasannya kalaupun emang dia ya mas? Saya cuma pengen tahu alasannya. Kalaupun itu dia dan dia jujur dan dia mengakui, saya juga mau banget mas bantu dia. Karena saya mau bantu dia tobat juga mas. Karena saya udah cinta banget mas sama dia. Pokoknya apapun salahnya saya pasti maafin dan saya bantu mas. Lo terima? Iya mas, saya bakal tetap terima dia. Asal dia jujur? Iya mas. Kenapa kamu nangis sih? Nggak tahu Mas Uya. Setiap dia ngomong, aku jadi pengen nangis aja bawaannya. Oke, udah itu aja, nggak ada yang katakan lagi. Ada satu hal lagi mas yang pengen saya ngomong jujur mas. Iya. Saya bukan manajer bank mas. Saya cuman sales asuransi, itu juga masih freelance mas. Oh ngakunya lo manajer bank? Iya mas. Ya itulah mas, karena kan semua orang pasti pernah bohong mas. Itu juga kan masa lalu. Makanya karena saya jujur gini, saya juga mau dia jujur mas. Karena saya juga bakal terima dia apa adanya mas. Ya udah ya. Untuk orang saya sentuh dengarkan saya gini. Jarang orang yang punya hati besar seperti kamu. Kita nggak menuduh kamu juga itu benar ya. Ya. Kalaupun itu benar, misalnya benar. Ya ternyata calon istri kamu adalah pekerjaannya ya begitu gitu ya. Tapi kalau masih mau nerima ya bagus, berarti kamu mencintai dia bersungguh-sungguh. Karena cinta yang tulus itu benar-benar bisa apa ya, mengalahkan semua hal-hal yang buruk gitu kan. Ada yang orang bilang saya cinta sama kamu, tapi pas tahu ternyata masa lalu dari pasangannya begini, dia langsung mundur. Artinya dia belum cinta banget, belum tulus banget. Tapi kamu hebat sih, ya. Ya udah gini aja, ya. Nanti kita akan dengarkan pengakuan dari calon istri kamu. Kalau dia mau dihipnotis, doain saja, ya. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan bangun. Ya udah Mas Uya, aku mau ngaku sama dia tapi aku nggak mau ngomong di sini. Ya terserah. Oh, ya udah deh Mas Uya, aku mau deh di sini tapi mukaku jangan diliatin ya. Gimana Mas Uya? Oke, bisa, boleh nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa, ya. Tapi kamu janji ya, kalau misalkan aku jujur, kamu jangan marah sama aku. Kamu jangan ninggalin aku.
Tapi terserah sih, itu kembali ke hak kamu sendiri. Kalau kamu mau marah, aku terima. Karena ya kejujuran itu emang sakit. Iya. Oke, ya. Kita coba ya. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai hati ini. Oke. Tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan batasi hal itu. Untuk orang yang saya sentuh dengan kasih saya, katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke, jujur aja, saya langsung to the point maunya sama kamu. Yang dikatakan cowok kamu pada malam itu, malam pesta bujang calon suami kamu. Kamu datang tuh pengen ngelabrak dia, apa justru sebaliknya? Yang dibilangin sama calon suami saya itu benar semua. Kalau aku memang kerja sebagai melayanin laki-laki hidung belang. Jadi setiap ada tamu, satu hari, satu malam bisa sampai 5 tamu, 6 tamu. Bahkan ada juga yang kakek-kakek yang repeat order ke saya, Mas Uya. Dan itu pun makanya saya bawa alat setrum untuk buat dia cepat bergairah. Alat setrum? Emang ada? Ya, Mas Uya, saya memang wanita kotor, wanita yang penuh dosa. Mungkin dari cewek-cewek yang lain, akulah yang paling terdosa di situ, Mas Uya. Bahkan aku terpaksa melakukan itu semua, Mas Uya, karena mau gimana lagi, faktor ekonomi yang harus aku kerjakan, karena aku butuh biaya untuk semuanya. Tapi aku melakukan itu semua bukan karena untuk kesenangan semata, tapi itu untuk kebutuhan yang mendesak, untuk keluarga saya, orang tua saya, adik-adik saya, yang harus saya tanggung di pundak saya. Awalnya kamu seperti ini apa? Ya karena ibu saya dulu sakit-sakitan, harus butuh biaya untuk pengobatan, harus bolak-balik beli obat yang harus saya tebus. Kalau saya nggak ngambil kerjaan ini, saya nggak tahu harus dapat uang dari mana. Sedangkan saya juga punya tanggungan untuk bayar biaya adik-adik saya untuk di sekolahan. Awalnya kenapa lo ngelakuin ini? Awalnya saya dijebak sama pacar saya, Mas Uya. Enggak, Mas. Tunggu, pacar kamu ini si... Bukan, Mas, bukan si dia, tapi mantan saya yang dulu. Oke, gimana ceritanya? Jadi waktu suatu hari itu saya diajak sama dia untuk pergi ke acara pesta. Nah, saat udah sampai di sana, ternyata malah saya dijual untuk demi kesenangannya dia, biar dia dapat uangnya juga. Dan saya dikenali sama mami-mami yang ada di situ, Mas Uya. Kamu mau? Ya, waktu itu saya dicekokin minuman sama pacar saya dan sama orang-orang di situ. Jadi saya posisi mabok, saya langsung dibawa ke kamar, Mas Uya. Dan di situ saya sudah mulai pecah perawan. Saya sudah dinodai sama orang-orang di situ, Mas Uya. Dan cowok yang saya pikir anggap baik, ternyata dia menjebak saya dari belakang. Dia menipu saya, bahkan barang-barang saya diambil. Ada HP, dompet, uang, ATM, semua diambil sama dia, Mas Uya. Tapi itu kan dulu gitu kan. Tapi kenapa lo lanjutkan pekerjaan itu? Ya, karena saya sudah terjebak di situ, dan dari mami-mami di situ punya beberapa video yang saya sedang melakukan hubungan bersama klien sama orang hidung belang itu. Jadi saya nggak berani ngelak. Saya takut kalau mami itu nyebar video saya bersama si cowok itu kemana-mana. Dan pada saat itu ibu saya sakit keras, Mas Uya. Jadi mau nggak mau saya tetap
selesai di situ Mas Uya. Bapak kamu? Bapak saya sudah nggak ada Mas Uya. Dan pada saat itu ibu saya sakit keras dan perlu biaya yang banyak, harus operasi, dan saya nggak tahu harus hubungin kemana, dan saya bingung harus cari uang juga kemana. Akhirnya jalan buntu itulah saya menghubungi sama mami-mami yang ada di situ, dan pada waktu itu saya dipinjamin uang sama mami-mami di situ senilai 120 jutaan, dan dikasih waktu dengan jangka 6 bulan doang Mas Uya. Harus lunas. Iya. Jadi saya harus benar-benar pikir keras dan kerja keras untuk membalikan uang itu. Kerja keras buat si mami itu. Buat si, ya, menggantikan uang itu demi pengobatan ibu saya agar ibu saya cepat dioperasi. Jadi setiap saya ngelayanin sama laki-laki hidung belang itu, sebagian masuk ke mami itu, dan saya cuma dapat bersihnya 1 juta Mas. Berarti kok 120 juta? 120 kali dong. Ya gitu Mas, kurang lebihnya. Terus mama kamu sembuh tapi? Tidak Mas Uya, mama saya udah nggak ada. Mama saya udah nggak ada. Terus pas kemarin lamaran itu mama yang mana Mas? Loh, jadi mama kamu udah meninggal? Iya, waktu mau menjelang operasi sudah tidak bisa ditolong. Loh, tunggu. Jadi waktu kemarin lamaran, itu ada mama kamu, mama siapa? Sama omnya juga Mas. Sama omnya ya? Itu sebenarnya mami-mami yang ada di situ Mas Uya, dan om yang dibawain sama mami itu. Yang pura-pura jadi orang tua kamu? Iya. Dan saya merasa bersalah dan berdosa sama pacar saya yang sekarang. Dia itu calon suami saya. Dia benar-benar membimbing saya dengan baik. Walaupun saya yang keras sendiri, kasar ke dia, tapi dia sabar ngadepin saya. Dia membuat saya benar-benar tobat dengan kejadian itu, kesalahan saya dan kerjaan saya. Dia bisa legowo dengan saya Mas Uya. Oke. Jadi waktu malam itu lo emang datang sebagai cewek panggilan? Iya Mas Uya. Nah kebetulan waktu itu saya juga dapat order. Pas saya buka di kamar hotel itu adalah calon suami saya. Kamu kaget dong waktu itu? Ya, saya shock, kaget kenapa ada calon suami saya di situ. Dan makanya saya putar otak agar biar dia tidak tahu tentang kerjaan aku. Makanya aku menuduh dia. Marah-marah, open BO dengan cewek lain, agar biar dia tidak tahu tentang pekerjaan saya yang sesungguhnya Mas Uya. Tapi saya juga kecewa sama dia Mas Uya. Apakah dia benar-benar mau booking cewek yang ada di situ? Tapi setahu saya, calon imam saya yang sekarang ini adalah orang yang sangat alim, orang yang ahli ibadah dan tahu agama. Tapi pas saya buka pintunya malah dia sudah di kamar hotel. Itu bukan saya Mas, saya juga nggak tahu Mas. Itu bukan kan lo itu. Tapi kan saya dijebak sama teman-teman saya Mas. Mereka kan bilangnya mau surprise, mau kasih saya surprise. Saya juga nggak tahu surprise-nya apa. Ternyata yang datang calon istri saya ini Mas. Lo nggak tahu tuh mau diapain sama teman-teman lo? Iya nggak tahu Mas. Saya cuma disuruh nunggu di kamar. Terus nanti katanya ada tamu kejutan gitu Mas. Makanya saya juga nggak tahu Mas. Saya dijebak juga sama teman-teman saya Mas. Oke. Tapi kamu cinta nggak sama calon suami kamu? Ya Mas Uya, aku cinta sama dia. Tapi juga aku nggak mau kalau dia tahu tentang pekerjaan aku sebenarnya. Makanya aku menutupi itu semua. Oke, tapi kamu udah berhenti dong sekarang? Belum Mas Uya. Belum? Karena aku sangat mendesak. Aku juga punya 3 adik yang harus aku biayain hidupnya. Loh, tapi kan ibu kamu udah meninggal, nggak perlu biaya gede juga kan? Iya, tapi 3 adik saya ini juga masih butuh biaya hidup dari saya. Dia masih sekolah, dia tinggal di kampung sama nenek. Jadi saya setiap dapat uang, saya kasih buat adik saya transfer buat mereka. Kamu lu nggak pengen berhenti, nggak pengen lepas dari sini? Ya nggak bisa Mas Uya, nggak bisa segampang itu saya harus keluar dari kerjaan itu Mas Uya. Karena saya harus bayar denda 2 kali lipatnya dari apa yang saya hutang ke maminya.
Sampai kapan nih perjanjiannya? Sampai nunggu 1 tahun, sedangkan saya di situ belum ada 1 tahun. Tapi kan ini 120 juta pasti udah kebayar dong dari potongan-potongan kamu dong. Iya, belum tertutup Mas Uya. Itu aja baru utangannya aja, belum bunganya. Bunganya aja besar. Nanti saya kena penalti kalau belum ada 1 tahun. Gede juga ya. Kalau cuma berapa sih gue boleh atau mungkin itu cuman masalah juga kalau membantu, kita ngebantu prostitusi. Tapi ada sesuatu yang harus saya bilang juga Mas Uya. Adik saya yang kedua juga udah mulai curiga kepada saya Mas Uya. Dia sudah mulai tahu mungkin tentang pekerjaan saya yang sesungguhnya. Makanya saya takut kalau keluarga saya tahu semua siapa saya. Dan satu lagi, kalaupun saya keluar, mereka si mami-mami itu juga punya video-video saya dengan hidung belang itu, takutnya nanti mereka nyebarin semuanya. Oke, gini. Temuin gue sama siapa tuh mami-mami itu siapa, nah gue yang ngomong deh. Jangan Mas Uya, mereka tuh orang-orang yang nekat, orang yang bisa melakukan hal segala cara, Nggak peduli. 1000 cara. Gue nggak peduli. Kita udah banyak melakukan hal ya, kayak mafia-mafia kemarin yang berangkatin orang ke luar negeri aja kita sikat kok. Tenang aja, tenang. Nggak bisa Mas Uya, mereka tuh punya kelompok yang benar-benar high class. Nggak usah percaya sama gue. Udah gini deh intinya. Lu sayang sama cowok lo kan? Sayang Mas Uya. Cinta sama cowok lo? Iya. Saya juga merasa jijik banget tentang diri saya, jati diri saya, tentang pribadi saya, kelakuan saya yang bejat ini. Iya. Dan saya pun hampir melakukan bunuh diri. Tapi lagi-lagi saya mikir keluarga saya dan adik-adik saya. Kalau saya melakukan perbuatan yang tidak bagus, tapi jujur aku juga sangat pusing dan nggak tahu caranya bagaimana harus keluar dari circle yang sangat kotor yang ada di situ. Sedangkan saya juga terikat dalam hubungan kerja sama mami-mami tersebut Mas Uya. Dan sempat waktu itu klien saya juga nawarin kepada saya, namanya Mas Leo. Dia nawarin saya untuk keluar dari situ, dia mau membantu saya keluar dari circle dunia prostitusian. Itu mau bayar dendanya? Iya, tapi saya nggak mau dengan. Lo kok mau? Bagus ada orang nolong dong. Ya nggak mau Mas Uya karena ada syarat sama dia. Syaratnya apa? Saya harus tinggal sama dia, stay together sama dia, dan dia biayain hidup saya di apartemen, biaya kasih saya bulanan, biaya saya untuk shopping, dan dia sudah menjamin semuanya kehidupan saya untuk saya pribadi. Tapi saya sama aja bohong kalau saya keluar dari circle prostitusi itu, dari kandang macan. Sama aja dong saya masuk lagi ke kandang singa. Dan saya juga nggak mau masuk ya. Kenapa? Karena dia juga udah punya istri, punya anak. Nggak mau saya udah terlihat kotor, terlihat ini. Apa terus beda? Saya sudah merusak hubungan rumah tangga orang lain. Apa bedanya dengan kamu melakukan ini dengan kamu, sorry maaf disimpan mau itu? Ya saya nggak mau Mas, karena kalau di circle ini kan saya cuma nggak pakai perasaan, ya sekali doang pakai udah. Kalau misalnya saya sama Mas Leo ini kan pasti ya harus ada perasaan. Saya nggak mau terikat dalam itu, takutnya nanti dia nggak bisa lepas dari saya, dan saya pun begitu nggak mau lepas dari Mas Leonya. Nanti yang ada aku dicap jadi rusak hubungan orang. Saya nggak mau rusak rumah tangga orang lain dengan jati diri saya yang sudah kotor dan sangat dosa hina ini. Ya udah, sekarang sama dia kamu mau ngomong apa di dia? Nah, sebenarnya aku tuh sayang juga sama kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku nggak mau kamu jauh dari aku, karena kamu baru kali ini cowok yang bisa luluhin hati aku, yang bisa buat aku berubah. Walaupun akunya keras sama kamu secara pelan-pelan, kamu begitu sabar ngadepin aku. Cuma aku nggak bisa, karena aku tuh udah terlalu hina, terlalu kotor, yang nggak pantas untuk diri kamu.
yang gak pantas untuk diri kamu. Kamu tuh terlalu baik buat aku. Kamu begitu sempurna di mataku, Mas. Udah jauh beda. Aku siapa, kamu siapa. Hati kamu lembut sekali. Udah bisa ngeluhin hati aku. Aku takut kalau kamu dan keluarga kamu gak mau terima masa laluku. Makanya waktu kamu ngelamar aku bagaimanapun caranya aku harus putar otak biar kamu tidak nemuin keluarga aku yang sesungguhnya. Keluarga aku tuh sebenarnya berantakan. Makanya aku minta ke mami untuk bantuin aku biar nemuin ke kamu. Dan aku juga bilang ke maminya biar tidak ngaku semuanya ke kamu kalau aku kerja bareng sama dia. Ya udah gini. Tapi saya tanya, kamu sebenarnya pengen lepas dari sini kan? Pengen banget, Mas Uya. Kamu percaya nggak sama saya? Saya bisa melepaskan kamu dari sini tanpa embel-embel. Ya, aku percaya Mas Uya, tapi mereka tuh punya kelompok yang sangat tinggi yang nggak bisa dikalahkan. Iya, mereka belum tahu kelompok saya berarti. Mereka juga punya backingan yang bukan remeh-remeh. Iya. Dia belum tahu sih selama ini yang kita jalanin, yang lawan kita juga belum tahu ya kan. Yang nentang kita juga belum tahu, tapi kita hadepin aja kok. Udah gini aja, kita ngobrol di sini. Ya. Sekarang dengarkan sugesti saya, oke. Tarik nafas dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. 1, jangan pernah menyesal atas apa yang pernah kamu lakukan. 2, jadilah pribadi yang tidak menyalahkan diri kamu sendiri. Karena sesungguhnya apa yang kita pernah lakukan itu memang harus kita pertanggungjawabkan, dan sesuatu hal yang buruk pernah kita lakukan biarlah menjadi masa lalu. 3, jadilah pribadi yang lebih baik lagi. Ya. 4, lihatlah ke depan, jangan lihat ke belakang lagi. 5, sadarlah bahwa kamu ada orang yang mencintai kamu dengan sungguh-sungguh dan mau menerima masa lalu kamu apapun, sekelam apapun. Dan 1, 2, 3, bangun. Gak apa-apa sayang. Dengan semua masa lalu kamu, aku bisa banget bantu kamu. Orang tua aku, keluarga aku punya tanah seluas 140 meter. Dan itu bakal aku dijual 200 juta lebih sayang. Jadi aku pasti bakal bantu kamu. Enggak, masa gitu. Jangan jual tanah, biar gue nyelesain aja. Maksudnya gimana, Mas Uya? Aku bingung. Kok aku nangis? Mas Uya, kenapa? Iya, nggak apa. Karena saya tanya, rasanya apa? Lega nggak? Ya. Enak nggak? Iya. Pelong nggak? Iya. Oke, nanti kamu ngobrol berdua, nanti bisa kita ngobrol bertiga. Kasih komen guys, jangan pernah menjudge orang ya dari masa lalunya. Setiap orang pernah punya masa lalu, ya. Dan silakan kasih komen. Saya Uya Kuya, Surya Utama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersenyum, terjaga dari tidurmu. Dan kau jadikanku ratu di kerajaan cintamu agar aku pun bahagia.